Satu, Indonesia menangis dan merasa kehilangan atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Benarkah ini tanda-tanda husnul khotimah? Ini kata UAS dan Buya Yahya. Kalau dipikir-pikir, dia seksi, dia kontroversi, dia bukan ahli ibadah, dia bukan siapa-siapa kita. Tapi kenapa se-Indonesia merasakan duka yang mendalam? Bahkan jenazah almarhumah Vanessa Angel terlihat begitu cantik. Begitupun dengan almarhum suaminya Bibi Ardiansyah, begitu fresh dan tembem, terlihat terbujur kaku. Disinilah kita belajar berbuat baiklah, walau hanya sebiji zarah. Allah lah yang sebaik-baiknya menilai. Jangan lengah hanya karena penilaian manusia. Kita boleh hidup untuk bercita-cita menjadi cantik, tampan, dan sukses. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kita akan wafat seperti apa. Tentunya dengan amalan-amalan yang kita perbuat selama ini. Seluruh warga Indonesia mendoakan dan berduka cita sangat dalam atas wafatnya Vanessa Angel dan suami, semoga husnul khotimah. Lantas, benarkah wafat dalam keadaan cantik atau ganteng dan dicintai banyak orang adalah tanda-tanda wafat dalam keadaan husnul khotimah? Umat Islam mendambakan mati dalam keadaan baik atau yang sering disebut husnul khotimah. Diketahui husnul khotimah terdiri dari kata hasan, yakni baik, dan khotimah yang berarti sebuah akhir. Oleh karena itu, kalimat husnul khotimah berarti akhir yang baik. Meninggal dalam keadaan yang baik merupakan tanda-tanda seseorang yang insya Allah akan masuk ke surga. Tentunya ini diinginkan oleh semua umat Islam yang masih hidup. Terdapat beberapa tanda orang yang meninggal dunia secara husnul khotimah. Lalu, apa tanda-tanda seorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Dirangkum portal jember.com dari kanal YouTube Al-Bahjah TV. Berikut adalah tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khotimah menurut Buya Yahya. Kita banyak dosa, betul? Siapa yang gak punya banyak dosa? Mata kita sesaat melihat yang haram, telinga kita dengar yang haram, dan ahli surga bukan orang yang tidak pernah berdosa. Orang tidak pernah berdosa ada di surga, kata Buya Yahya. Buya Yahya juga menyampaikan bahwa ahli surga dalam Al-Quran adalah mereka yang berdosa tapi ingat Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau sudah orang minta ampun kepada Allah, orang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tinggal ilmu tobatnya di mana? Tinggal nanti dipilah, kata Buya Yahya. Kalau dosa kepada Allah, cukuplah engkau mengadu kepada Allah. Gak usah cerita kepada tetangga, ungkapnya. Husnul khotimah itu ada tandanya. Orang itu rindu kepada Allah dan mungkin dia adalah ahli maksiat. Masih berkubang di lubang kemaksiatan, tapi dirinya sendiri sering menangis. Kita tidak tahu. Maka dari itu tidak boleh siapapun dari kita merendahkan orang lain, biarpun di hari kemarin dia ahli maksiat. Mungkin malam tadi dia sudah tobat. Bahkan di saat sakratul maut pun ternyata sudah diampuni dosanya oleh Allah, kata Buya Yahya. Maka jangan berprasangka buruk kepada siapapun. Dari bangsa manusia, urusi dirimu sendiri, tambahnya. Tanda-tanda husnul khotimah yang beliau tanyakan adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk nilai orang lain, ungkapnya. Buya Yahya juga berpesan untuk mengingat husnul khotimah adalah untuk membaca diri kita sendiri, bukan untuk membaca orang lain. Jangan sekali-kali membaca kematian seseorang dengan ilmu su'ul khotimah. Tapi kalau membaca kematian orang lain, baca dengan ilmu husnul khotimah,
kata Buya Yahya. Kita waspada jangan sampai saya melakukan sebab-sebab su'ul khotimah. Oke? Kalau pengen tahu saya kalau mati husnul khotimah atau tidak, lihat dirimu saat sedang dengan Allah. Ingat dosa dengan sesamamu, menangis dengan Allah. Menangis, maka itulah insya Allah husnul khotimah, ungkapnya. Sementara itu, menurut Ustadz Abdul Somad atau UAS, orang yang meninggal dunia salah satu husnul khotimah, yaitu keluar keringat dari bagian atas alisnya atau dahi. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis ini. Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Setelah mengepakkan sayapnya, malaikat berbicara, "Hai manusia, inilah tempatmu di surga," kata Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Dia melanjutkan, ketika hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah karena sholatnya, puasanya, ilmunya tidak seberapa, amal tidak banyak, tetapi mengapa masuk surga? Malu dia, respon orang yang malu, biasa perempuan tersipu malu. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasadnya akan ditinggalkan roh, ungkapan malunya adalah berkeringat di keningnya, kata UAS menjelaskan. Ustadz Abdul Somad mengatakan, bagi orang beriman, rohnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Tetapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kail kulitnya yang basah. Masuk duri ke dalam kulit, ketika ditarik, dia mata kail yang ada dua atau anak panah yang masuk ke kulit dengan kuat sampai dagingnya terikut, kata Ustadz Abdul Somad. Lebih lanjut, dia mengatakan ada kematian yang ditebaskan dengan pedang di tempat yang sama. Ada juga kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita selalu berdoa, ringankan kami ya Allah saat sakaratul maut, karena kami tidak mau, tanggung, dan takutnya merasakan itu semua, kata UAS. Mati tidak perlu takut, karena itu adalah resiko hidup. Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh? Karena persiapan untuk mati, ujarnya. Oleh karena itu, Ustadz Abdul Somad menyarankan umat manusia hendaknya selalu berbuat baik ke sesama manusia. Berbuat baiklah karena Allah yang akan menilai perbuatanmu. Rasulullah juga akan menilai perbuatanmu dan orang-orang yang beriman melihat hasil dari perbuatanmu, sarannya. Maka dari itu jangan pernah berhenti berbuat walaupun engkau sudah mau mati, lanjutnya.